ila yaumi la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, puji terdiri syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bersama memakmurkan Masjid Allah dengan melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sabab wasilah Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Salawat teriring salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kita umatnya yang insya Allah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya, setiap kali Allah mewajibkan satu syariat, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan juga memerintahkannya dengan amaliyah yang sunnah. Sholat yang wajib diiringi dengan sholat sunnah. Ibadah haji yang wajib diiringi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Begitu pula puasa di bulan suci Ramadan yang memang disepakati oleh para ulama berdasarkan ketentuan syariat bahwa puasa yang wajib secara dzati adalah ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka ibadah puasa yang wajib ini diiringi pula dengan puasa sunnah. Pertanyaannya kemudian, fungsinya apa? Kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan tentang adanya perintah sholat sunnah, ternyata Nabi menyebutkan salah satu fungsi dari sholat sunnah adalah ijbaron anin naqaisi minal faraid. Itu tujuan yang pertama, menambalkan kekurangan-kekurangan dari amalan yang wajib. Maka untuk puasa sunnah pun demikian halnya. Kalau sholat sunnah yang kita lakukan berfungsi menambalkan kekurangan sholat kita yang wajib, yang kalau boleh jujur kita semuanya, sholat kita yang wajib ini kan antara sempurna dengan kurang, banyakan yang mana Pak? Banyakan yang kurang. Begitu juga dengan puasa Ramadan kita. Maka untuk menambalkan kekurangan-kekurangan dari puasa yang wajib inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tentang puasa sunnah yang disebut dalam fikih Islam dengan siyamut tatawwu, puasa sunnah. Ada kalanya puasa sunnah ini dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan amalan yang selalu beliau mudawamahkan, yang beliau lakukan secara konsisten.
Ada kalanya pula ibadah puasa itu disebut sunnah ketika Nabi mendapati salah seorang sahabat yang sedang berpuasa tapi Nabi tidak melarangnya. Jadi ini yang harus kita pahami dulu definisinya, bahwa yang disebut dengan puasa sunnah adalah puasa yang selalu dikerjakan Nabi, atau ada kalanya ketika ada beberapa orang sahabat yang melakukannya, Rasulullah SAW tidak melarangnya, bahkan Nabi memerintahkannya. Ini definisi dari puasa sunnah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, perbedaan dari puasa wajib dan puasa sunnah dalam perspektif fikih, yang pertama, untuk puasa wajib khusus bagi seorang istri, dia tidak perlu izin suami. Jadi perempuan, ibu-ibu, kalau untuk puasa Ramadan, walaupun suaminya tidak mengizinkannya, dia tetap wajib puasa, termasuk puasa qadha. Karena kita tahu puasa yang wajib dalam perspektif fikih, ada puasa yang wajib secara dzati, yaitu ibadah puasa Ramadan. Ada puasa yang wajib sababi. Puasa yang wajib secara sababi itu yang pertama, orang yang puasa dinazarkan. Misalnya, kalau tahun 2026 ini gaji saya naik, saya mau puasa Senin Kamis selama 6 bulan berturut-turut, maka puasa Senin Kamis yang awalnya sunnah hukumnya berubah menjadi wajib. Contoh yang kedua, puasa wajib sababi, orang yang punya qadha Ramadan. Bapak Ibu misalnya Ramadan di tahun 2025 pernah tidak berpuasa karena udzur, sakit, musafir, maka saat kita membayar qadha Ramadan kita, maka puasa qadha ini menjadi puasa wajib, walaupun wajibnya bukan dzati tapi wajib sababi. Nah, saya katakan tadi yang pertama, kalau dia puasa wajib, maka seorang istri nggak perlu izin suami. Tapi kalau itu puasa sunnah, maka mayoritas ulama mengatakan an-nahyu an siyamil mar'ati wa zawjuha hadirun illa bi'idznih. Seorang istri dilarang melakukan puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan izin suami. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tasummul mar'atu yawman wahidan wa zawjuha syahidun illa biiznihi illa Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi, janganlah seorang istri berpuasa satu hari saja, jangan, dimana ketika itu suaminya ada di rumah, illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya, illa Ramadan, kecuali puasa di bulan suci Ramadan. Jadi seorang istri ketika dia ingin melakukan puasa sunnah, yang paling afdol dia izin dulu kepada suaminya, Mas, insya Allah Senin besok aku mau puasa, izin apa enggak? Kalau suaminya bilang oke, silahkan puasa. Bagaimana Pak Ustadz kalau saya sudah tahu? Dalam bahasa fikih namanya ma'lumun biridho.
Apa bu? Ma'lumun biridho. Ini penting dalam fikih. Ma'lumun biridho itu artinya sudah maklum kalau suami ridho. Contoh begini, seorang istri pada prinsipnya ketika dia keluar rumah dia wajib izin suami. Tapi kalau kira-kira sang istri sudah maklum kalau cuma keluar beli sayuran tanpa izin pun suami pasti ngizinin, maka dia boleh keluar walaupun tanpa izin suaminya. Ini yang disebut dengan ma'lumun biridho. Sebagaimana puasa, kalau dia yakin kayaknya suami saya ini suami soleh, masa sih orang mau puasa sunnah nggak boleh, saya yakin istri yang izin tanpa izin sekalipun kepada suami pasti ridho, maka nggak masalah. Ini namanya ma'lumun biridho. Tapi kalau misalnya pada waktu Senin Kamis istri puasa, dia nggak izin suami, tahu-tahu suaminya pulang piket, sampai di rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, mah kok nggak ada makanan ya? Aduh mohon maaf pak, saya kirain papa pulangnya sore, jadi saya nggak masak. Qadarullah hari ini saya puasa. Kalau suaminya bilang batalin puasa, temani papa makan siang hari ini, maka sang istri kalau puasa sunnah wajib membatalkan puasanya karena disuruh suami. Bagaimana pahalanya Pak Ustadz? Orang yang sudah niat puasa kemudian membatalkannya karena sabab, dia tetap ditulis pahala puasa. Ini nikmatnya jadi istri solihat begini. Jadi besok itu puasa aja, tapi siap-siap kalau suaminya ngajak makan di luar, batalkan. Gak usah nolak. Aduh kan saya puasa pak, puasa sunnah apa wajib? Sunnah, batalkan. Ini yang dimaksud dengan an-nahyu an siyamil mar'ah wa zawjuha hadir. Yang kedua, perbedaan puasa wajib dengan puasa yang sunnah. Untuk puasa wajib, mayoritas ulama fikih mengatakan niatnya wajib dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Sebagaimana riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Man lam yabit as-siyama fala siyama lahu." Siapa orang yang niat puasanya enggak di malam hari, maksud di malam hari ini adalah seseorang yang niatnya sebelum masuk waktu subuh. Karena kita maklum, kita tahu puasa itu dimulai min tulu'il fajri. Waktu puasa dimulai masuk waktu subuh. Kalau puasa wajib, niatnya wajib dilakukan dalam hati sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau ada orang puasa wajib niatnya jam 7 pagi, maka mayoritas ulama mengatakan puasanya tidak sah. Sementara puasa sunnah ini boleh dilakukan ketika seseorang dari pagi sampai siang belum makan, maka dia boleh meniatkan puasa sunnah, yang penting sebelum masuk waktu zuhur. Ini disampaikan riwayat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika Rasulullah pulang ke rumahnya, Nabi bertanya kepada sang istrinya, adakah sesuatu yang bisa kita makan hari ini? Sayyidatina Aisyah menjawab, la ya Rasulullah, nggak ada. Karena nggak ada yang kita makan hari ini, idzan inni shaimun. Kata Nabi, kalau begitu saya puasa aja. Ini akhlaknya Rasulullah luar biasa. Ketika di rumah tidak ada apa-apa
dan beliau memang belum makan dan belum minum sejak pagi. Ketika ditanyakan, adakah makanan yang bisa kita konsumsi hari ini? Istrinya menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu saya puasa aja. Dan di sini menjadi dalil bahwa orang yang puasa sunnah niatnya tidak mesti malam hari. Kalau puasa Ramadan kita paham, biasa setelah taraweh kita diingatkan, ayo yang belum niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa? Supaya niat. Karena puasa wajib, niatnya harus sebelum masuk waktu subuh. Tapi kalau puasa sunnah, walaupun bapak ibu awalnya tidak niat puasa, tapi kemudian baru niat puasanya sebelum masuk waktu zuhur, maka hal ini diperbolehkan. Walaupun sama-sama niatnya mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati. Perbedaan yang ketiga, jawazu fitri shaimi al mutatawwi. Bagi orang yang sedang puasa secara umum memang dilarang membatalkan di pertengahan jalan tanpa uzur syar'i. Untuk puasa wajib, kalau dibatalkan di pertengahan jalan hukumnya haram. Misalnya bapak ibu awalnya puasa Ramadan yang wajib tentunya, padahal tidak sakit perut, tidak sakit kepala, tidak sedang mengerjakan musafir, tiba-tiba jam 10, mah bikin kopi dong. Istrinya nanya, bapak kok nggak puasa? Duh, lagi nggak pengen puasa nih. Padahal Ramadan, maka membatalkan di pertengahan jalan hukumnya haram, kecuali udzur. Kalau udzur berbeda. Misalnya, kenapa mah kok jam 12 mau makan siang sih? Soalnya papa sakit, emahnya kambuh, tiba-tiba vertigonya kambuh, udzur namanya. Tapi kalau udzurnya yang bukan syarat, mana udzur yang tidak syarat? Ada orang misalnya, kenapa pak nggak puasa? Kok jam tadi katanya puasa, tadi bukannya sahur? Iya, tapi kenapa sekarang kok makan siang? Habis lapar sih. Lapar itu bukan udzur pak. Yang namanya orang puasa ya lapar. Malah kalau ada orang puasa, saya kok nggak ngerasa lapar ya, nggak ngerasa haus, jangan-jangan malah nggak puasa dia. Yang namanya puasa berarti menahan lapar, menahan haus. Jadi kalau puasa wajib dibatalkan di pertengahan jalan, hukumnya haram. Bagaimana dengan puasa sunnah? Diriwayatkan dari Ummu Hani radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yaumal fathi fa utiya bi syarabin fasyaribat thumma nawalani faqultu inni shaimatun. Riwayat yang pertama dari Ummu Hani radhiyallahu anha. Satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertamu kepada Ummu Hani. Ummu Hani ini saudaranya Nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan air minum. Kemudian Nabi minum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Ummu Hani, seraya Ummu Hani menjawab, inni shaimatun. Maaf ya Rasul, saya lagi puasa. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mutatawwi'a amirun ala nafsihi fa in syi'ti fasumi wa in syi'ti fa'aftiri. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa sunnah itu
pemimpin bagi dirinya. Kalau kamu mau, silahkan lanjutkan puasamu. Kalau kamu mau, batalin aja, nggak apa-apa. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sonatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman fa'atani huwa wa ashabuhu. Diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri pernah membuatkan Nabi makanan. Beliau mengundang Rasulullah, yang kemudian Nabi bersama beberapa orang sahabat datang ke rumahnya Abi Sa'id Al-Khudri. Ketika makanan sudah disiapkan, qala rajulun minal qaumi inni shaimun. Sudah kumpul semua, makanan sudah disiapin. Tiba-tiba ada satu orang yang ngomong, maaf ya Rasul, saya lagi puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'akum akhukum wa takallafa lakum. Saudaramu telah mengundangmu dan dia susah payah untuk menyiapkan makanan ini untukmu. Maka Nabi mengatakan, aftir wasum yauman makanah. Batalkan puasamu, nanti ganti di hari yang lain. Dari dua hadis ini, Bapak Ibu yang saya hormati, para ulama mengatakan, yang pertama, kalau puasa wajib tadi tidak boleh dibatalkan karena udzur, kecuali karena udzur. Sementara puasa sunnah boleh dibatalkan tanpa udzur sekalipun. Apalagi jika dibatalkannya dalam rangka menghormati saudara kita. Misalnya Bapak Ibu, ada tamu yang memang lama nggak ketemu. Mas, aku mau mampir ke Halim, boleh nggak? Monggo, silakan. Dia datang jauh-jauh dari kampung halaman kita, datang ke Jakarta. Kita mau siapkan dia udah bawa makanan khas, oleh-oleh, makanan masa kecil kita. Nggak taunya udah dia buka. Sampai di sini kita ngomong, aduh mohon maaf mas, aku lagi puasa. Padahal puasa sunnah. Betapa kecewanya saudara kita yang sudah membawakan oleh-oleh untuk kita. Padahal kata Nabi kita Muhammad SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tamunya. Muliakan tamu kita. Bahkan sedang kita puasa sunnah, batalkan. Atau diundang makan. Saya kemarin ada yang tanya, Ustadz kalau sengaja boleh nggak? Saya lagi puasa Senin Kamis, tahu-tahu WA temen, bro nanti besok lu ajak gue makan ya. Padahal udah niat puasa, itu udah sengaja Pak. Prinsipnya puasa sunnah boleh dibatalkan tanpa udzur, tetapi yang terbaik tetap dilanjutkan sampai akhir berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tubtilu a'malakum, jangan kau batalkan amal. Ini dua hal tentang puasa sunnah. Yang ketiga, Bapak hadirin rahimakumullah, apa saja itu puasa sunnah? Ternyata puasa sunnah yang disebutkan Nabi sangat banyak. Saya akan ringkaskan beberapa hal yang penting-penting saja, yang insya Allah masyhur. Yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Ini puasa yang paling masyhur, puasa yang paling disenangi Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika ditanya, kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Rasulullah menjawab, ini adalah hari kelahiranku. Tapi ini sunnahnya karena hari kelahiran Nabi Pak. Jangan dibikin kias,
Kok sampean puasa hari Minggu ya? Hari Minggu ini hari kelahiranku. Beda, kita bukan Nabi, Pak. Jadi ada orang puasa katanya hari kelahiran, ikutin siapa? Ikutin Rasulullah. Kalau Rasulullah Nabi yang mulia, beliau puasa hari Senin, kelahiran beliau, pantas. Tapi buat kita nggak usah, nggak sunnah hukumnya. Yang kedua adalah puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu adalah puasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, bulan-bulan Qamariyah. 13, 14, 15. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal yang boleh dilakukan selama bulan Syawal. Mau dikerjain tanggal 2-nya boleh. 1 Syawal haram karena Idul Fitri. Saya mau mulai puasanya tanggal 2 Syawal sampai tanggal 8, nggak apa-apa. Ustadz, kayaknya tanggal 2 Syawal saya masih banyak tamu deh. Boleh nggak dikerjainnya nanti aja seminggu setelah Idul Fitri? Monggo kerso, nggak apa-apa. Pak Ustadz, saya mau puasanya nanti di akhir Syawal saja. 1 minggu sebelum habis Syawal, saya puasa 6 hari. Itu pun nggak masalah. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian diiringi dengan bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Yang ketiga ada puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah, lebih-lebih pada hari Arafah. Jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah, kita berpuasa. Nah, yang paling sering menjadi perdebatan adalah puasa di bulan Rajab. Saya lihat banyak sekali postingan-postingan di media sosial, puasa Rajab tidak ada dalilnya. Ini memang udah males puasa, ada postingan nggak ada dalilnya, Pak. Kira-kira kita masih mau puasa apa enggak? Emang udah males, katanya nggak ada dalilnya, udah makin males lah kita puasa. Padahal ada dalilnya. Ini diriwayatkan dalam hadis hasan. Bahkan Asy-Syaikh Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah mengatakan puasa Rajab itu hukumnya sunnah, mau dilakukan kapanpun selama bulan Rajab hukumnya boleh. Dalilnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang laki-laki dari Bani Bahila. Laki-laki memperkenalkan diri, ya Rasulullah, anar rajulul ladzi ji'tuka amal awal. Ya Rasul, aku ini orang yang pernah datang kepadamu di tahun pertama. Ketika Rasulullah melihat laki-laki ini berpenampilannya kurus, tidak menarik, Nabi tanya, "Mada bika? Kamu kenapa kok kurus banget?" Faqala hadar rajulu, laki-laki ini menjawab, "Ya Rasulullah, saya ini puasa tiap hari." Kata Nabi, "Jangan. Lima adzabta nafsak. Kenapa kamu siksa dirimu? Kalau mau puasa cukup 1 bulan Ramadan tambah 1 hari setiap bulan." Kata laki-laki ini, "Tambahkan lagi ya Rasulullah, saya masih kuat." "Kalau begini tambahin 2 hari deh." "Zidni fa inna bi quwwah." "Masih kuat ya Rasul." "Summinal hurumi watruk, summinal hurumi watruk, summinal hurumi watruk." Nabi mengucapkan 3 kali. Kalau begitu puasalah di bulan haram atau tinggalkan. Puasalah di bulan haram atau tinggalkan. Apa yang dimasukkan dengan asyurul hurum? Talatun mutawaliyat wa wahid munfaridun. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah,
Muharram, satunya lagi menyendiri, yaitu Rajab. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama mengatakan hukum berpuasa di bulan Rajab sunnah, dengan dalil bulan Rajab termasuk min ashhuril hurum. Berapa hari puasanya Pak Ustadz? Terserah, mau 1 hari, mau digabung dengan Senin Kamis, mau digabung dengan Ayyamul Bid, mau digabung dengan puasa Nabi Daud, silahkan. Puasa Nabi Daud itu hari ini kita puasa, besok enggak. Misalnya hari ini hari Ahad, saya puasa, hari Seninnya enggak, Selasanya puasa, Rabunya enggak. Itu namanya puasa Nabi Daud. Tapi kalau hari ini enggak, besok enggak, lusa enggak, besok lusa enggak juga. Jadi puasa apa nggak tahu saya, Pak. Ada jamaah Pak Ustaz, saya nggak puasa-puasa, kita serah Anda itu. Kalau puasa Nabi Daud seperti itu. Jadi puasa Rajab hukumnya sunnah, termasuk puasa Sya'ban. Jadi Bapak Ibu yang mungkin Rajab ini nggak mau puasa, insya Allah nanti di awal Sya'ban boleh puasa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dalam satu riwayat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa syahr Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Kata Sayyidatina Aisyah, aku belum pernah melihat Nabi puasa full 1 bulan kecuali Ramadan, dan aku belum pernah melihat Nabi puasa begitu banyak pada bulan tertentu kecuali di bulan Sya'ban. Jadi yang mau puasa Rajab 1 bulan, Sya'ban 1 bulan, Ramadan 1 bulan, 1 hari berhenti Syawal, puasa lagi 6 hari di bulan Syawal. Ini hal yang disunnahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir, kalaupun kita masih punya qadha, masih punya utang puasa Ramadan, jangan niat puasa sunnah. Karena menurut ulama-ulama Syafi'iyah, orang yang masih punya utang Ramadan tidak sah mengamalkan puasa sunnah. Dia harus mendahului atau mendahulukan puasa qadha lebih dulu, karena qadha itu artinya utang. Jadi utang dulu dibayar, baru kita ngerjain puasa sunnah. Tapi kalau yang utangnya nggak kehitung, contoh nggak kehitung begini, Pak Ustadz saya dulu lupa ya, umur 15 tahun itu sedang bandel-bandelnya, padahal udah balik, tapi jarang puasa Pak Ustadz. Atau kadang-kadang ngomong di rumah puasa, tapi nanti jam 2 batal, pulang ke rumah lagi ngaku lagi puasa. Saking banyaknya utang saya boleh nggak? Sebagian ulama mengatakan boleh kalau terlalu banyak qadhanya diganti dengan puasa-puasa sunnah. Maka mudah-mudahan dengan kita mementingkan amaliyah ibadah puasa ini, tentu yang pertama kita sudah masuk di bulan Rajab. Kalau punya utang Ramadan, bersegeralah bayarkan qadhanya. Semakin cepat kita bayarkan kewajiban kita kepada Allah, tentu hal yang lebih baik. Yang kedua, perbanyaklah amaliyah puasa sunnah untuk menambalkan kekurangan-kekurangan daripada puasa yang wajib. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya untuk bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Dan percayalah, semakin banyak kita berpuasa, insya Allah makin sehat. Kalau hari ini tren ada orang diet dengan cara puasa 16 jam, ya makannya jam 8 pagi, nanti makan lagi jam 8 malam. Lebih baik kita niat puasa saja, daripada cuma niat diet, perutnya kempes tapi nggak dapat pahala.
lebih afdol kita niat puasa sunnah, dapat pahala sekaligus dapat kesehatan. Kata Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah maka insya Allah kamu akan mendapatkan kesehatan. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekeliruan. Seperti biasa, mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan materi kita pagi hari ini. Saya persilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Oh, sebelah sana Ustaz. Oh iya, nanti gantian. Nanti sebelah sini, setelah dari sini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, langsung ke sudah Indonesia di akhir Ramadan, orang mudik. Ya. Biasanya orang akan mengambil usaha atau keringanan tidak puasa. Saya kira ambil apakah sebagai kita tidak puasa atau ada keutamaan dari Ramadan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Pertanyaan yang menarik. Allah Azza wa Jalla memberikan rukhsah, dispensasi, keringanan kepada orang yang dalam keadaan musafir untuk tidak berpuasa. Surah Al-Baqarah 184. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, dia boleh nggak berpuasa, tapi nanti ganti di hari yang lain. Pertanyaannya, Ustaz, gimana yang lebih baik? Rukhsahnya, dispensasinya diambil apa enggak? Saya mau pulang kampung, Pak Ustaz. Saya yang lebih bagus enggak puasa apa puasa? Pendapat yang pertama, menurut Al-Imam Abu Hanifah, hukumnya rukhsah wajib diambil. Alasannya, Allah udah kasih keringanan. Rukhsah itu hadiah. Masa hadiah dari Allah nggak diterima? Ini pendapat Abu Hanifah. Jadi menurut beliau, lebih afdolnya diambil karena itu rukhsah. Sebagaimana sholat musafir dikosor jamak. Pak Ustaz, saya nggak mau kosor, lebih afdol dikosor karena itu hadiah. Sementara menurut Imam Syafi'i, rukhsah itu takhirian. Apa itu takhirian? Pilihan. Mau diambil boleh, mau nggak diambil nggak apa-apa. Maka kalau memang posisi kita pulang kampung jadi sopir, kita yang bawa mobilnya, kalau kita puasa khawatir ngantuk membahayakan penumpang, lebih afdol nggak usah puasa karena bawa kendaraan. Tapi kalau kita cuma numpang di belakang, mobilnya pakai AC, maka lebih baik nggak usah dibatalin. Toh sampean nggak ngapa-ngapain, kecuali macet total Pak Ustadz. Dari mulai keluar Brebes sampai ujung sana macet total. Betul saya jadi penumpang, tapi aus banget, Pak Ustadz nggak tahan. Ambil rukhsahnya. Tapi tetap batasannya, mana yang mau dipilih silakan. Mau diambil atau enggak, dua-duanya nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau lagi Ramadan ada orang lagi makan di siang-siang Ramadan, nggak usah emosi dulu. Mungkin dia sedang musafir. Lagi pula kalau kita masih tergoda cuma gara-gara restoran buka siang-siang, berarti iman kita belum keren. Masa puasa gara-gara puasa ngamuk siang-siang karena ada rumah makan Padang yang buka siang-siang? Loh, yang salah siapa? Sampean dong. Masa puasa cuma ngelihat rumah makan Padang buka tergoda, atau ngelihat kaki di bawah lagi goyang-goyang, batal, nggak kuat.
Jadi biasa saja. Karena ada orang yang mendapatkan rukhsah tadi. Walaupun memang bukan berarti saat kita boleh nggak puasa, kita makan siang-siang sengaja di depan orang, nggak boleh. Hukumnya haram. Karena ini bulan suci Ramadan. Jadi sekali lagi, rukhsah itu pilihan. Walaupun saya pribadi seringkali karena ada ulama yang mengharuskannya, saya lebih baik pilih untuk ambil rukhsahnya. Karena ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita dapat rukhsahnya? Demikian, wallahu a'lam. Ya, sebelah sini Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang menarik Pak Ustaz tentang pengabel tentang ibadah puasa antara puasa wajib dan sunnah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah antara puasa sunnah dan puasa wajib, di mana puasa sunnah merupakan penyempurna dari suatu ibadah yang wajib. Dalam hal ini, apabila ada ketidaksempurnaan dari puasa wajib, untuk dianjurkan ibadah sunnahnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, tatkala ada unsur, walaupun itu diwajibkan untuk tidak melaksanakan berwajib, namun ada kalanya antara unsur dan kemampuan untuk melaksanakan wajib itu menjadi absurd sehingga kita tetap melaksanakan tanpa ada tetap melaksanakan tidak melaksanakan wajibnya, tetap tidak melaksanakan sunnahnya, walaupun ada unsur absurdnya itu saja. Ya. Sehingga kita menjadi sah atau enggak ya, ada pertanyaan. Ya. Mohon bertanya Ustaz. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan antara dikala kita melaksanakan ibadah itu ada perasaan merupakan ibadah rutinitas yang pada hakikatnya adalah kita hanya melaksanakan syariat saja tanpa memperhatikan atau bagaimana cara mencapai guru atau ibadah. Ya. Sehingga kita akan tidak khusyuk, intinya begitu. Padahal kita melaksanakan ibadah wajib atau ibadah sunnah, tujuannya adalah mencapai hakikat dari ibadah itu sendiri. Ya. Bagaimana kita beribadah untuk meningkatkan besar Allah sebagai guru kita dalam suatu ibadah. Ya. Namun yang saya laksanakan sering sekali untuk mencapai hakikatnya sulit, Pak Ustaz. Ya. Sehingga hanya merupakan rutinitas, hanya mencapai syariat-syariat saja. Ya. Menggunakan atau mencapai kultur ibadah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita melakukan satu amalan ibadah, maka harus meyakini bahwa ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada di hati kita, gue diterima enggak sini ya, kayaknya enggak diterima deh, hang terima kali, enggak. Hilangkan rasa itu. Apapun yang kita berikan kepada Allah seminimal mungkin, walaupun kita tahu ibadah yang kita lakukan jauh dari kata sempurna, tapi berhusnudzonlah kepada Allah bahwa ibadah kita ini insya Allah diterima, sehingga tidak menjadi syak, tidak menjadi ragu.
Jadi mau wajib mau sunnah silakan pilih prioritasnya. Tadi saya katakan kalau memang ada amalan yang wajib yang kita tinggalkan karena udzur, maka segera bayar qadha-nya. Tapi kalau kemudian qadha-nya sudah kita bayar, maka lakukanlah amaliyah puasa sunnah tadi untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada. Walaupun kita nggak tahu pasti apakah ini kurang atau full, tapi kita berusnudon kepada Allah, walaupun kurang insya Allah diterima. Makanya biar sempurna tambahkan dengan amaliyah sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita seringkali beribadah belum sampai kepada hakikat ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, agama kita adalah agama yang memberi kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada setiap diri kecuali seukuran kemampuan. Tujuan orang sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini goalnya sholat. Orang yang sholat harusnya mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Pak Ustadz, saya kok belum bisa ya? Sholat iya, maksiat iya. Malah STMJ katanya, sholat terus, maksiat jalan. Apakah saya harus berhenti sholatnya? Tidak. Lanjutkan sholatnya. Mudah-mudahan nanti ketemu sholat yang fahsya, tanha anil fahsya wal munkar. Ustadz, saya kok kalau sodakoh bawaannya pengen dipuji orang melulu ya. Kayaknya kalau sodakoh bikin status tuh asik gitu. Ngaji subuh bikin status di WA, OTW ngaji subuh. Alhamdulillah ya udah sodakoh hari ini 10 anak yatim. Kayaknya kok kalau nggak digituin nggak enak. Belajarlah pelan-pelan untuk menghilangkan riya itu tanpa harus berhenti sodakoh. Jadi kalaupun belum sampai khusyuk, ya Rob, kalau seandainya sholat itu khusyuk wajib, kayaknya 90% sholat kita nggak diterima Allah, Pak. Kalau khusyuk menjadi syarat sahnya sholat. Tapi teruslah sholat untuk mendapatkan goal yang dimaksud dari ibadah, hakikat dari ibadah yang kita lakukan. Mana kuncinya? Dia dapat goalnya, istiqomah. Teruslah lakukan. Mudawamah, kontinuitas. Lakukan saja dulu. Sholatnya terus kita kerjakan, ngajinya terus kita kerjakan, sholat berjamaahnya walaupun masih nggak enak sama atasan. Sampean kok rajin banget ngaji, orang atasan udah perintah kok. Saya kemarin ketemu beberapa teman yang biasanya nggak pernah ngaji, Pak, di Mabes AU itu. Kayaknya nggak pernah datang ya karena tawan saya. Orang dimarahin, Pak Ustadz, ada surat perintah dari komandan harus hadir Selasa di Mabes TNI AU. Ngaji gak apa-apa, belum ikhlas karena pimpinan. Mudah-mudahan ketemu nanti, mudawamah kita lakukan, ketemu goalnya. Jadi menemui hakikat dari ibadah kita, kuncinya istiqomah. Teruslah beribadah, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana diperintahkan Allah. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah sebagaimana doa kita, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tammim taksirona. Sempurnakan kekurangannya ya Allah. Usahakan terus upgrading, peningkatan ibadah, bukan cuma sampai di syariat tapi juga bisa kepada hakikat kita beribadah kepada Allah, tapi bukan berhenti pada syariatnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan dapat kita ambil manfaatnya bersama. Mari sama-sama kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama bacakan doa. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa jal tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya mudabbir dabbir, yassir kulla asir fataisil asir alaika yassir hajatuna ilaika tirinaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.